Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup A1 ingin mempresentasikan proyek akhir dari praktikum perancangan sistem digital, yaitu Automated Parking Lot Management System. Next. Untuk anggotanya itu saya sendiri, Vika Fikrariasi dengan NPM 19063007131. Saya Ibrahim Malik Fitrasani dengan NPM 19063000763. Saya Ananda Lukman Mahendra dengan NPM 19063000675. Saya Sena Wicaksono dengan NPM 1906300851. Nah, untuk proyek akhir yang kami buat yaitu Automated Parking Lot Management System, yaitu suatu sistem pengelolaan lahan parkir yang dilakukan secara otomatis sehingga tidak membutuhkan operator. Untuk inputnya sendiri itu terdapat 2 sensor depan dan belakang yang untuk mendeteksi adanya kendaraan yang ingin memasuki lahan parkir ataupun keluar dari lahan parkir. Lalu ada 2 sensor lainnya yaitu uang 5.000 dan uang 10.000 yang digunakan untuk mendeteksi uang yang dimasukkan ke mesin agar kendaraan dapat keluar dari lahan parkir. Lalu untuk outputnya sendiri terdapat palang LED merah yaitu menandakan bahwa kendaraan itu belum boleh memasuki atau keluar dari lahan parkir. Lalu ada LED hijau yang menandakan bahwa kendaraan boleh memasuki atau keluar dari lahan parkir. Lalu ada segmen satuan dan segmen puluhan untuk menampilkan berapa jumlah kendaraan yang terdapat pada lahan parkir, dan ada counter untuk menghitung jumlah kendaraan yang masuk. Next. Untuk blok diagramnya sendiri sebenarnya sama dengan black box yang tadi, yaitu terdapat 2 sistem input, yaitu sistem penginputan biaya parkir dan sistem sensor pendeteksi kendaraan. Untuk inputnya sendiri yaitu antara 0 dan 1, lalu terdapat sistem kontrol yaitu yang dengan menggunakan final state machine, di mana terdapat clock yang digunakan untuk menggeser atau melanjutkan state. Lalu ada sistem perhitungan jumlah kendaraan dan ada sistem penampilan 7 segmen, yaitu menampilkan angka 0 hingga angka 9, lalu ada sistem buka tutup palang otomatis, yaitu outputnya itu buka atau tutup palang, dan ada sistem penyalaan LED, yaitu LED merah dan LED hijau. Next. Untuk SM chart ini itu bisa dilihat seperti ini, bahwa terdapat 8 buah state, yaitu pertama state ideal yaitu menandakan bahwa tidak terdapat kendaraan yang ingin memasuki lahan parkir dan juga tidak terdapat kendaraan yang ingin keluar dari lahan parkir. Apabila sensor depan itu mendeteksi atau nyala, itu akan melanjutkan ke state entrance. Sedangkan apabila sensor depan itu menyala namun counternya itu sudah 50 karena maksimal lahan parkirnya itu 50, maka akan ke state full. Nah, sedangkan apabila sensor belakangnya nyala, itu menandakan bahwa ada kendaraan yang ingin keluar, sehingga ke state S0 yang digunakan untuk biaya parkir. Nah, apabila sensor depan itu menyala, itu kan ke entrance. Nah, lalu next state-nya itu parking yang menggambarkan kondisi bahwa kendaraan sudah memasuki lahan parkir. Apabila sensor belakang menyala, itu akan ke S0, dan kondisi lainnya yaitu else-nya yaitu kebalik ke idle. Untuk dari S0 itu apabila pengendara itu masukkan uang B itu artinya itu 5.000, maka akan ke S1. Sedangkan jika memasukkan uang 10.000 atau uang A1 itu ke state S2. Dan begitu juga seterusnya dari S1 itu juga ke S2. Dan untuk S2 itu untuk calculate itu bisa memasukkan uang 10.000 ataupun uang 5.000. Namun sistem ini tidak mengeluarkan kembalian, sehingga harus membayar 15.000 atau lebih. Dan sedangkan quit itu menggambarkan state bahwa kendaraan itu keluar dari lahan parkir. Dan jika selesai next set quit itu yaitu idle, balik lagi ke idle, itu akan mengurangi counternya. Oke. Nah, lalu bagian saya buat jelasin tentang pembuatan program dari Automated Parking Lot Management System ini. Nah, pertama kita buat entity-nya dulu. Entity-nya itu kan kita buat entity-nya namanya dengan parkiran. Nah, untuk port input sama output-nya itu ada clock, sensor depan sama sensor belakang, uang A, uang B. Nah, untuk clock, sensor depan, sensor belakang sama uang ini kita jadikan input, lalu output-nya itu palang, segmen 1, segmen 2 itu buat 7 segmen, itu untuk yang segmen 1, segmen 2, lalu counter, terus sama lampu hijau sama lampu merah sebagai penanda. Nah, counter ini in out itu dikarenakan buat dipakai nanti saat pengecekan gitu apakah penuh, counternya itu untuk sudah penuh atau tidak untuk nanti pas saat kita melakukan FSM ini. Nah, untuk di bagian arsitekturnya, kita itu buat arsitektur behavioral dari entity parkiran ini.
Nah, kita stepnya itu seperti tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Vika, ada idle, ada entrance, parking, full, S0, S1, S2, sama quit. Nah, untuk sinyalnya itu kita buat CS sama NS, itu CS sebagai current state, NS itu sebagai next state-nya. Nah, kita buat sinyal juga X sama Y, itu sebagai integer range dari 0 itu sampai 50. Nah, untuk sinyal X sama Y ini buat memindahkan dari counter ini masuk ke segmen 1 sama segmen 2, buat ditambahkan ke dalam second segment. Nah, lalu untuk prosesnya itu kita buat setelah kita kita masukkan sinyal-sinyalnya, kita buat proses sinkronisasi dulu. Untuk sinkronisasi itu kita buat jika clock-nya itu naik, maka current state-nya itu akan jadi next state-nya gitu. Terus bisa kita buat combinational prosesnya. Nah, kita buat sebagai parameternya kita pakai sebagai current state, sensor depan, sensor belakang, uang A, uang B yang nanti akan mempengaruhi state-state tersebut. Nah, lalu kita buat case setelah itu. Pertama kita buat variable sebagai variable counternya itu sebagai CNT, integer range 0 sampai 50 dengan batas artinya perkiraan ini ada 50 maksimumnya seperti itu. Nah, untuk case current state-nya ini kita buat sesuai dengan jumlah dari state-nya itu ada idle, entrance, dan lain-lain. Nah, pertama untuk idle ini kita buat if sensor depan 1 dan sensor belakang 0, maka di setelah ini artinya sensor depan itu berarti ada nandain ada kendaraan ingin masuk. Nah, jika counter udah masuk 50 berarti kan udah maksimum, maka next set-nya kita masuk ke full. Nah, artinya palangnya 0 artinya tutup, lampu merahnya 1 artinya lampu merah nyala, lampu hijaunya 0 artinya mati, berarti tidak boleh masuk. Lainnya, jika misalkan counter belum 50 berarti palangnya kebuka 1, lampu hijaunya 1, lampu merah 0, next set-nya jadi entrance. Nah, jika lagi pada saat di di idle ini ada mendeteksi sensor belakang 1 itu, maka berarti ada kendaraan yang keluar. Nah, apabila counternya itu 0, berarti kan sebenarnya tidak jahil, kan artinya nggak ada kendaraan seperti itu. Maka next state itu bakal balik lagi ke idle tersebut. Lalu kita lanjut ke state selanjutnya itu entrance. Nah, entrance ini tidak dipengaruhi oleh input manapun. Jadi entrance itu istilahnya saat kendaraannya pas masuknya ini gitu. Yang artinya kan berarti palangnya naik, lampunya hijau, sama counternya itu ditambahkan 1 karena kendaraan sudah masuk. Lalu step selanjutnya ada parking. Nah, parking ini berarti setelah masuknya tersebut, berarti kan palangnya move, terus lampu merah sama hijau tidak nyala sama sekali. Nah, di parking ini dapat dipengaruhi oleh sensor belakang atau sensor depan. Nah, jika sensor belakangnya itu 1, berarti kan ada kendaraan yang keluar. Maka kita next set-nya akan ke S0, artinya pada saat proses pembayaran. Nah, jika bukan sensor belakang tidak nyala tapi sensor depannya nyala, berarti balik ke idle seperti itu. Berarti ada yang ingin masuk gitu. Nah, ketika S0 pas lagi proses pembayaran ini, lampu merahnya 1 berarti berhenti pas lagi melakukan proses pembayaran. Nah, palangnya juga tertutup. Lalu jika uang A ini kan 10.000 dan uang A itu 5.000, uang B itu 10.000 dengan tutup pembayaran kan harusnya 15.000 rupiah. Berarti kan harus B1 dengan A1 ataupun A 3 kali atau B 2 kali. Nah, jika uang dan kita ini cuma bisa masukin itu satu persatu uang gitu. Jadi uang A pertama, terus yang baru uang keduanya apa seperti itu. Nggak bisa sekaligus bersamaan kayak gitu. Nah, maka kalau uang A-nya 0, terus uang B-nya 1, maka kita next set ke S1. Yang lain, jika uang A-nya 1 dengan uang B-nya 0, maka next set ke S2. Jika yang lainnya lagi, maka next set ke S0 kayak bersamaan sekaligus, misalkan A0, B0, A1, B1. Terus next setnya ke S1 itu pembayaran apabila B-nya 1, A-nya 0. Lampunya masih nyala, masih merah, berarti masih belum bisa jalan, palang juga masih tertutup. Nah, berarti kan yang di S2 itu berarti kita udah masukin totalnya 5.000. Nah, apabila uang B-nya nambahin 1 lagi, uang A-nya 0, uang B-nya 1, berarti kan baru 10.000, next set lagi ke S2. Apabila misalkan uang A-nya 1, uang B 0, berarti kan udah 15.000, berarti bisa langsung next set quit. Terus di S2 ini berarti kan total baru 10.000, kurang 5.000 lagi. Nah, berarti lampu masih merah, palang masih tertutup, uang A 0, jika uang A 0 sama uang B-nya 1, maka bisa quit karena kan sudah memenuhi. Begitu pula dengan misalkan uang A-nya 1, uang B-nya 0, masih quit gitu. Yang lainnya kita balik ke next step dia sendiri gitu. Nah, lalu pas lagi udah quit, pas sudah memenuhi jumlah total uangnya, maka counternya itu kan dikurangi 1 karena sudah ada ya kendaraan yang keluar dari parkiran tersebut, lampunya sudah nyala, lampu hijaunya lampunya terbuka. Seperti itu. Nah, terus juga ada dipengaruhi oleh sensor lainnya, input lainnya itu sensor belakang.
misalkan ada mobil yang nanti di keluar itu belakang ada satu lagi, berarti sensor belakangnya kan nyala lagi satu pas setelah ada yang keluar. Nah itu bakal bakal balik ke S0, berarti proses pembayaran. Apabila counternya udah nol, nggak ada kendaraan yang parkir tapi sensornya nandain satu, berarti balik ke idle lagi. Nah ketika full state ini, berarti kan lampu merahnya satu, berarti kan nggak boleh ada yang masuk dan palangnya tertutup, maka next step balik ke idle lagi. Lanjut ke bawah. Nah, baru kita buat dari yang counter CNT tersebut dipindah ke counter dan kita akhirnya prosesnya. Lalu untuk variabel Y sama X ini untuk nandain sebagai segmen 1 sama segmen 2. Y ini buat buat satuannya, X ini buat puluhannya seperti itu. Kita bisa lihat bahwa X ini segmen 1 berarti kan itu kan nandain puluhannya, satuannya sorry. Nah, Y itu sebagai puluhannya. Ya, seperti itu. Bisa dapat dilihat sesuai dengan segmennya seperti itu. Jadi kayak karena kita buatnya 6 down to 0 berarti dari G ke A dengan kebalikan. Jadi ya gitulah terbalik. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai test bench. Jadi untuk test bench-nya sendiri, kita menggunakan entity dari codingan yang sebelumnya sebagai komponen pada bagian arsitektur. Lalu kita membuat beberapa sinyal yang di mana sinyal ini digunakan untuk menghubungkan sebagai delay atau jeda waktu antara tiap clock. Lalu max clock ini menandakan jumlah clock yang akan kita gunakan pada test bench ini, dan sinyal I digunakan sebagai iterasi dari generator clock-nya yang akan kita gunakan nanti. Oke, lalu kita akan melakukan port mapping dari sinyal yang tadi ke komponen yang akan kita uji coba, ke variabel dari komponen yang akan kita uji coba. Lalu kita akan generate clock yang akan digunakan pada test bench kali ini, di mana kita saya akan menjelaskan mengenai test bench-nya. Oke, pertama-tama kita menggunakan entity dari codingan yang sebelumnya sebagai komponen dari kode test bench ini. Lalu kita membuat beberapa sinyal, yang mana sinyal ini digunakan untuk menghubungkan data data yang kita akan gunakan pada percobaan test bench ini ke komponen yang akan kita uji coba. Nah, lalu kita membuat 3 sinyal, yang mana T ini, lalu kita akan memulai proses pembuatan clock-nya dari 1 sampai 10, di mana ketika kita sudah mencapai nilai dari max clock-nya, maka kita akan melakukan wait sampai tidak hingga, atau yang artinya menghentikan rangkaian test bench ini. Lalu bagian stimulus processor ini adalah bagian di mana kita lalu bagian stimulus proses ini adalah bagian di mana kita akan membuat beberapa sinyal sebagai lookup table, yang mana data dari keempat sinyal ini akan kita masukkan sebagai data yang akan kita uji coba pada rangkaian test bench ini. Lalu konstan lampu hijau stream dan konstan lampu merah stream ini akan kita gunakan sebagai, di mana dia ini merupakan output yang kita perhitungkan terlebih dahulu. Jadi guna dari 2 sinyal, yaitu lampu hijau stream dan lampu merah stream ini, adalah untuk memeriksa apakah hasil dari test bench ini sudah tepat. Nah, lalu kita melakukan looping untuk memasukkan data dari satu persatu data dari lookup table ke sinyal. Lalu kita akan menggunakan assert dan report, di mana assert dan report ini digunakan untuk memeriksa apakah data yang dihasilkan dari input yang
berikan ke rangkaian test bench ini sama dengan data output yang kita telah perhitungkan sebelumnya. Nah, ya, lalu ketika dia akan selesai menjalankan iterasi dari looping ini, maka rangkaian test bench ini dapat dikatakan selesai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Ananda Lukman. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagian dari simulasinya. Oke, yang pertama kita lihat di sini bahwa saya ingin mengetes di mana apakah VSM charge-nya itu sudah sesuai dengan code-nya. Di mana kita menguji pengujian Explorer 2 kali dengan membuat sensor depan 0 dengan sensor belakang 1. Kalau dia benar, ternyata di sini dia tetap idle dan nilai dari server-servernya tidak berubah serta count-nya tidak berubah. Kemudian ketika ada mobil masuk di mana sensor depan akan bernilai 1, ya sensor belakang bernilai 0, maka akan memasuki next state di mana dia akan entrange. Kemudian ke parking. Setelah dari parking, ini kita lihat bisa dia masuk ke idle lagi. Nah, ini kondisinya akan ke S0. Kalau kita mau mengubah ke bagian S0, maka kita harus melihat dari facilitatornya di mana dia bagian depannya bernilai 0 dan bagian belakangnya harus bernilai 1. Seperti yang ini, saya merubahnya agar kita bisa memasuki state S0. Nah, pada saat state S0, kita memasukkan angka di sini, uang di sini. Nah, di sini saya melakukan pengujian di mana uang A yang saya gunakan. Oke, berarti kita lihat di sini dia mengalami perubahan state. Jadi seperti ini. Kemudian state-nya berubah lagi menjadi quit, di mana mobil akan keluar dari parkiran tersebut. Sehingga dari awalnya account yang 1 menjadi 0. Kemudian saya melakukan pengujian lagi, di mana bagaimana sih kalau misalkan ada beberapa mobil. Seperti yang kita lihat, ternyata counternya bekerja. Hal ini juga sesuai dengan server sector-nya, di mana di sini server sector akan menunjukkan angka dari jumlah dari count yang mobil tersebut masuki. Nah, kemudian di sini saya melakukan pengujian untuk mengeluarkan mobilnya, akan tetapi menggunakan variabel yang berbeda, di mana saya menggunakan uang B. Oke, di sini kita bisa lihat di mana uang B-nya jadi 1 dan uang A-nya 0. Oke, kemudian perubahan state-nya kita bisa lihat di sini. Dia juga berubah secara count-nya. Dia akan berkurang-kurang terus. Oke, ini sudah sesuai dengan apa yang ada pada VSM chart yang dijelaskan oleh Vika tadi ada di bagian awal. Selanjutnya kita akan menjelaskan, kita akan menguji coba test bench dari code-nya. Oke, mari kita coba dulu. Baik, ya kita bisa di sini kita lihat di mana ya ini bisa berubah sesuai dengan ketentuan tadi, di mana sensor depan harus dibikin 1 dan sensor belakang dibikin 0. Kemudian count-nya kita lihat di sini di mana dia bertambah sering dengan masuknya mobil. Ya, ini untuk test bench kedua. Test bench ketiganya ini kita melihat perubahan pada palang, di mana kalau misalkan 1 dia akan bernilai hijau, kalau 0 dia merah. Ya, ini tadi kita lihat. Nah, ini ada mobil masuk lagi, dia masih berjalan sesuai dengan semestinya. Ini juga. Nah, ini dilakukan pengujian di mana ketika terdapat mobil yang keluar. Kita bisa lihat pada test bench ke-9. Oke, kita lihat ternyata dia bernilai berkurang. Count-nya berkurang, serta segmennya juga berkurang. Kita lihat di sini, nilai dari perubahannya sesuai dengan apa yang terjadi pada VSM chart-nya. Oke, berarti
dapat kita simpulkan bahwa test bench yang terjadi ini sudah sesuai dengan apa yang dituliskan di VSM chart maupun di code sebelumnya. Oke, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.